Halo Jemaat Tuhan, Sekolah Minggu Liburan kembali lagi pada tahun ini. Dengan program Sekolah Minggu Langsung via Google Meet, anak-anak dapat berinteraksi langsung satu sama lain. Setiap hari Minggu, pada bulan Juni dan bulan Juli sesuai tanggal yang tertera, kita akan melakukan banyak aktivitas kreatif dan juga banyak permainan seru lainnya. Eits, jangan lupa akan ada hadiah menarik bagi anak yang rajin hadir setiap minggunya. Tunggu apa lagi? Segera hubungi Kak Yuli atau Kak Surta di nomor ini untuk info lebih lanjut. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom saudaraku-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan yang memelihara kita sampai pertengahan bulan Mei ini. Semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Amin.
Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang diberkati Tuhan dengan umur 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara tambah mengasihi Tuhan dan mengisi kesempatan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan meneruskan mempelajari firman Tuhan dari kitab Mazmur 47. Semoga saudara haus, lapar akan firman Tuhan dan diberkati. Mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang sangat baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan 1 minggu lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan menolong kami setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami hidup sampai hari ini. Dan mempercayakan kepada kami tanggung jawab, tugas-tugas yang harus kami kerjakan. Terima kasih untuk kesempatan baik. Ampuni segala dosa salah kami. Sucikan kami karena kasih kuasa-Mu, karena kuasa darah Tuhan. Kami rindu hidup kami hidup yang kudus dan memuliakan Tuhan. Kami ampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan mengampuni dosa kami, mendengar doa kami, dan memakai hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami buka hati kami. Kami siap belajar firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita dengar firman Tuhan dari Alkitab bersuara Mazmur 47 dan mari kita buka Alkitab kita mengikutinya dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Saudara yang kekasih, Mazmur 47 ditulis oleh Bani Korah, orang-orang yang dapat kepercayaan dan anugerah Tuhan. Mereka melayani di bait suci sebagai pemain musik dan penyanyi. Semua yang baik itu anugerah Tuhan. Seharusnya kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kita diberikan Tuhan masing-masing kemampuan untuk hidup
memuliakan Tuhan. Jadi gunakan itu dengan maksimal. Jangan dipendam, tapi dikembangkan, digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, temanya adalah Tuhan adalah Raja seluruh bumi. Tuhan yang paling berkuasa di seluruh bumi. Dan pada waktunya, pada waktu Tuhan, maka semua bangsa akan mengakui bahwa Ia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Semua lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan. Mari kita lihat di ayat 3. Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Tuhan itu sangat mengagumkan. Kata-kata kita sangat terbatas untuk bisa menjabarkan dengan sempurna, dengan detail tentang kualifikasi Tuhan kita yang maha hebat. Tapi jangan itu menjadi alasan untuk kita tidak bercerita tentang Tuhan. Sebab Tuhan masih memberikan saya dan saudara hidup antara lain untuk kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar, yang ajaib, yang kita alami sendiri dalam hidup kita dan yang dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan yang hidup dapat anugerah kemurahan Tuhan. Bukan karena mereka sempurna, tidak ada orang sempurna. Tetapi karena setiap kali mereka mengaku dosa, dipulihkan dan diberi kesempatan baru. Wow, luar biasa ya. Kasih, kesabaran, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Jadi saudara, ayo gunakan kesempatan ini untuk menceritakan kepada keluarga kita, kepada komunitas kita tentang kasih dan kuasa Tuhan. Kalau saudara mengamati dengan seksama firman Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus di surga, perintah Tuhan bahwa pergi beritakanlah Injil, ajarlah orang tentang firman Tuhan, dan perintah itu tidak sukar. Kita bisa menggunakan gadget kita untuk memberitakan tentang Tuhan kita. Kita bisa memakai gadget kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi gunakanlah segala kesempatan, segala cara untuk memberitakan tentang kehebatan Tuhan kita. Supaya orang mendengar dan mereka mau percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya diselamatkan. Itulah tugas kita. Kenapa kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Mari kita lanjutkan di ayat 10. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Abraham adalah bapa banyak bangsa. Ya, kalau saudara mengikuti dengan seksama setiap hari pendalaman Alkitab Clearsight, kita sudah menjabarkan tentang siapa Abraham itu. Saya dorong saudara, karena kita mulai dari kitab Kejadian pasal pertama. Saya rindu supaya kita semua bertambah di dalam pengetahuan firman dan bertumbuh di dalam pengalaman rohani bersama Tuhan. Kita kembali tentang Abraham. Dia dipilih Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Antara lain menjadi bapa banyak bangsa. Ya. Tuhan yang sejati dan esa beberapa kali disebut sebagai Allahnya Abraham. Saudara bisa lihat di dalam Keluaran 3 ayat 6a. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada Musa, di dalam Keluaran 3 ayat 6a dikatakan, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak,
dan Allah Yakub yang sekarang dikenal dengan Israel. Sesudah dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan memberi nama baru, Israel. Saudara-saudara, dalam pengertian rohani, janji Tuhan kepada Abraham, puji Tuhan, berlaku juga kepada semua orang dari segala bangsa, jadi termasuk saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma 4. Kita buka Roma 4 ayat 3, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 11, dan 12a. Saudara boleh baca keseluruhan Roma 4, tetapi kali ini kita fokus di ayat 3, 6, 7, 8, 11, dan 12a. Saya bacakan. Sebab apakah yang dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ayat 11 dan 12a. Dan tanda sunat itu diterimanya, berarti Abraham, sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia, sekali lagi Abraham, dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang bersunat. Orang-orang Yahudi berdasarkan perjanjian Tuhan dengan Abraham, mereka menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada berhala-berhala, tapi mendedikasikan hidup sebagai milik Tuhan dengan tanda disunat. Tetapi perjanjian baru sesudah Yesus Kristus lahir di dunia ini, mati dan bangkit, Tuhan berkata bukan sunat lahiriah yang menyelamatkan kamu, tetapi sunat batiniah, hati yang mau bertobat dari kelakuan yang jahat. Jadi ini maksudnya saudara, sehingga orang-orang yang beriman pada korban Kristus di kayu salib memperoleh pengampunan dosa, memperoleh pembaruan hidup oleh Roh Kudus, dan juga mendapat anugerah janji Tuhan seperti yang didapatkan oleh Abraham. Puji Tuhan. Jadi keselamatan diperoleh karena iman. Semata-mata karena kasih, karunia, berkat, anugerah, rahmat Tuhan. Bukan karena perbuatan baik dan benar seseorang. Karena tidak seorang pun benar. Semua orang telah berdosa. Ya, tidak ada orang yang sempurna dalam kebenaran. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan kebenaran kita. Semua hanya karena kasih karunia, kuasa yang diberikan Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu dia mengorbankan dirinya di salib, menggantikan, menebus dosa saya dan saudara. Sesudah itu kita harus hidup di dalam kekudusan. Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita bisa hidup melakukan apa yang Tuhan mau, menghargai karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam kitab Titus pasal ketiga. Kitab Titus pasal ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu sekarang adalah 10 hari kita berdoa minta Tuhan Yesus memenuhkan kita dengan rohnya yang kudus. Badan Pengurus Daerah DKI 2, kita ada di situ.
memfasilitasi supaya kita bisa berdoa sama-sama. Dari jam 7 sampai sekitar jam 7.45 sampai jam 8 malam. Link Zoom-nya diberikan. Jadi mari saudara ikut join karena kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Diperbaharui terus-menerus sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Titus 3 ayat 3 sampai 8. Saya akan bacakan. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara-saudaraku, jadi kita lihat bahwa karena kasih anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita diampuni, kita dibenarkan. Ya. Sehingga kita dapat memiliki janji Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan sebelum dunia ini dijadikan. Sebab Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita anak-anaknya yang sungguh percaya dan mengasihinya masa depan yang penuh harapan. Agar saya dan saudara dapat menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang dikuduskan, yang dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang kita alami sendiri. Agar banyak orang mendengar dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Titus 3 yang kita baca tadi ayat 3 sampai 8. Kita diajar bahwa kita sudah dimerdekakan oleh karya Kristus Yesus di salib. Kita bukan lagi budak dosa. Kita tidak ingin lagi berbuat dosa. Kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Kita ingin melakukan perbuatan baik. Kita mau sungguh-sungguh berusaha melakukan perbuatan baik. Kita rindu hidup kita berguna bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai penutup dari bacaan kita Mazmur 47 hari ini, disambung dengan Titus 3 ayat 3 sampai 8. Betapa kita pentingnya untuk dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus adalah roh Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk mengajar, membimbing, mementoring, memimpin, menegur kelakuan kita yang salah. Memimpin kita untuk hidup melakukan firman. Menghibur waktu kita susah dan sedih sehingga kita bangkit dan tidak putus asa. Roh Kudus adalah kawan yang sejati. Diberikan Tuhan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Menghasilkan buah roh yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan selanjutnya. Dengan kedagingan kita sendiri secara manusia, kita tidak bisa. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa hidup tambah hari, tambah kudus, menghasilkan hidup yang menghasilkan buah roh.
Bukankah kita rindu tambah hari tambah seperti Tuhan? Dan selanjutnya, Roh Kudus akan memimpin kita untuk mampu melakukan firman Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan, untuk pergi kemana saja dengan segala cara untuk memberitakan Injil, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Roh Kudus akan memimpin kita sehingga waktu kita bicara, kita diberikan otoritas, keberanian, kuasa. Kita diberi semangat, kita tidak takut, kita tidak malu, kita diberi kesempatan untuk memberitakan hal itu. Bukan karena kita jago, tetapi karena kuasa Tuhan memberikan api yang bernyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar untuk melakukan firman. Jadi betapa pentingnya kita hidup dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi saya bilang, haus dan rindu, laparlah untuk setiap hari dipimpin Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik yang Tuhan mau. Karakter tambah baik, tambah seperti yang Tuhan mau. Dan hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup kudus. Kita hanya fokus dalam kesusahan, masalah, keinginan, problem. Tetapi dengan Roh Kudus, roh yang diberikan oleh Kristus Yesus, dia sekarang ada di sorga, bersyafaat bagi kita, menyediakan tempat bagi kita. Roh Kuduslah sebagai agen representasi Tuhan bagi kita. Mari kita minta sungguh-sungguh hidup dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Kita Mazmur menanyakan itu kepada saudara-saudara para pemuda. Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Bagaimana bisa hidup sesuai firman Tuhan? Dengan kedagingan kita tidak mungkin. Tetapi dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan, kita bisa menang, melakukan semua rencana Tuhan bagi kita. Jadi saudaraku, Mazmur 47 ini mengajar saya dan saudara, selama kita masih hidup, mari memuji-muji Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Setiap hari ekspresikan sukacita kita memuji Tuhan sebab Tuhan baik. Mungkin keadaan kita tidak selalu baik menurut versi kita, tetapi baca kitab suci, doa tiap hari dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan punya jalan rencana yang baik, mendatangkan kebaikan selama saya dan saudara mengasihi Tuhan. Yang kedua, selama kita masih hidup, mari kita jadi agen representasi Tuhan. Perkenalkan Kristus supaya banyak teman kita, keluarga besar kita, banyak orang boleh percaya dan menyembah Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Lakukan yang terbaik bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus
Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mempelajari firman-Mu di dalam Mazmur 47. Kami rindu menjadi pelaku firman. Ingatkan kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami tahu
dan taat melakukan. Dijauhkan daripada kami rasa malas, rasa tidak mau melakukan firman. Tetapi Tuhan beri kami hati yang baru, hati yang dengar-dengaran, hati yang taat. Supaya hidup yang Tuhan berikan kami gunakan semaksimal mungkin. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka cinta Tuhan. Berkati para remaja dan pemuda, supaya mereka sungguh-sungguh hidup hormat kepada Tuhan. Berkati para wanita dan pria Tuhan, supaya kami hidup mengasihi Tuhan. Teladan yang baik bagi anak cucu kami. Kami lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara kami yang sakit, yang hidup dalam kesusahan, yang punya masalah dan problem, kami bawakan kepada Tuhan. Kami bilang, Bapa, permuliakanlah namamu, nyatakanlah kuasa dan mujizatmu. Dengarlah seruan dan jeritan doa saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka mengalami kembali mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah ditolong Tuhan, yang dalam pergumulan dapat kekuatan baru dan jalan keluar, supaya namamu dipermuliakan. Kami mohon berkat Tuhan untuk negeri kami, bangsa kami, pemimpin kami. Betapa kami rindu negeri kami, bangsa kami, dan pemimpin kami dilawati Tuhan. Curahkanlah hujan pertobatan Tuhan Yesusku. Curahkanlah hujan keselamatan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Lawatilah Tuhan, biar banyak orang percaya kepadamu dan diselamatkan. Dan tolonglah kami, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran firman, sehingga kami bisa dipakai Tuhan menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup kami untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Dipimpin Tuhan di dalam minggu yang baru. Beri kerinduan kami untuk setiap hari mendengar firman Tuhan dan melakukan. Beri kerinduan kepada kami untuk berdoa minimum 1 jam. Karena itu perintah Tuhan. Agar kami kuat dan berjaga-jaga. Berikan kami kerinduan untuk ikut di dalam Zoom ibadah pencurahan Roh Kudus, supaya kami semua dipenuhi, dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami dapat menghasilkan buah Roh Kudus, karakter yang diperbarui, dan juga jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus yang kekal, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus setiap hari membuat kita menjadi taat melakukan firman, mengalami kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan, dan hidup mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara, jaga kesehatan ya, tetap bersuka cita karena Tuhan Immanuel. Amin.